kita akan masuk ke perbedaan karma, jalan karma hitam mengenai tingkat beratnya. Jadi kalau kita lihat kan ada 10 jalan karma hitam kan. Nah, 10 jalan karma hitam ini sebenarnya masing-masing itu memiliki tingkat beratnya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh ya udah berarti membunuh sama mencuri itu sama levelnya, enggak ya. Nah, perbedaan tingkat beratnya ini berdasarkan 6 kategori ini ya, 6 kategori ini. Nah, 6 kategori ini dari sifat esensialnya, dari komponen batinnya, dari tindakan pendahuluannya, dasarnya, kemudian dilakukan terus-menerus, dan ketidakhadiran penawar. Nah, kita bahas dari yang pertama ya. Jadi, sifat esensialnya. Nah, kita balik dulu, kembali kita lihat dulu nih ya, 10 jalan karma hitam. Nah, ini. Nah, kalau dibilang dari tingkat esensialnya, artinya secara natural, ya, membunuh itu tanda kutip paling berat di antara 10 jalan karma hitam. Ya, jadi urutannya membunuh, kemudian mencuri, kemudian seksual tidak pantas, berbohong, ucapan memecah belah, ucapan kasar, dan perbicaraan tidak berguna. Nah, kita stop dulu sampai sini ya, nanti sebentar ya mental. Jadi, kalau dari karma hitam lewat tubuh dan ucapan yang paling ringan ya, secara sifat esensinya ya, itu perbincangan yang tidak berguna. Ya, jadi urutannya dari atas ke bawah. Yang paling atas berarti yang paling gede gitu ya. Tetapi beda nih sama melalui mental atau pikiran. Terbalik, dia dari bawah ke atas. Artinya yang lebih berat itu pandangan yang salah dulu, baru niat jahat, baru keserakahan. Oke ya. Jadi berdasarkan sifat esensinya, naturalnya, membunuh itu berarti karmanya lebih berat daripada mencuri. Mencuri itu karmanya lebih berat daripada seksual tidak pantas. Seksual tidak pantas lebih berat daripada berbohong dan seterusnya. Ya. Nah, ini baru dari sifat esensialnya saja. Ingat ya, dari sifat esensialnya saja. Karena sebenarnya faktor karma itu banyak banget. Oke. Nah, ini selanjutnya kita akan masuk ke komponen batinnya. Ya, komponen batin itu apa? Nah, komponen batin itu kan seperti yang kita sudah bahas di jalan karma. Komponen batin itu ada identifikasi, niat, sama kilesa, ya kan, atau kekotoran batin, atau faktor mental negatif deh. Artinya apa di sini? Kalau misalnya di kita nih ya, contoh nih ya, ini paling sering saya kasih contoh. Misalnya ada nyamuk, ya kan? Nyamuk yang pada saat pertama kali kita nyamuk itu hinggap di tangan kita, ya kan? Wah, ya udah deh gitu kan, karena kita menyadari oh ya kan nggak boleh bunuh gitu. Terus kita misalnya kita singkirkan nyamuk itu, ya kan? Terus nyamuk itu setelah itu dia nyamperin lagi, hinggap lagi di tangan kita. Nah, habis itu kita masih sabar. Oke, kita singkirkan lagi, ya kan? Pada saat ketiga kalinya nyamuk itu hinggap di tangan kita, ya, kita dengan benar-benar kekotoran batin ataupun faktor mental negatifnya itu sangat luar biasa kebenciannya, ya kan? Kemudian niatnya sangat kuat, terus kita benar-benar nepok nyamuk itu dengan suatu tingkat kebencian tertentu yang lebih gede. Nah, itu berarti membunuhnya lebih berat, gitu ya. Sama misalnya ketika kita mencuri, terus kilesa kita keserakannya sangat gede gitu kan, kita benar-benar pengen memiliki handphone teman kita misalnya gitu kan ya. Nah, itu juga sama, itu memberikan efek beratnya karma buruk kita lebih tinggi lah gitu ya. Ini jelas ya mungkin ya dari komponen batin, berarti bagaimana si faktor mental negatif ini bekerja ya, seberapa besar dia mempengaruhi gitu ya. Nah, kalau tindakan pendahuluan apa? Tindakan pendahuluannya berarti kan tindakannya. Nah, kalau contohnya membunuh, artinya ketika pada saat kita membunuh, misalnya satu nembak jeder gitu kan, habis itu mati. Nah, yang satu lagi disiksa, habis itu dimutilasi, habis itu misalnya ya entahlah mungkin dimasak gitu kan ya, ini contoh ya. Nah, itu makin gede lagi nih. Ya, makin gede lagi, makin berat lagi karma negatifnya. Gitu ya. Oke, nah kemudian dasarnya. Nah, dasarnya kalau kita lihat dari sudut pandang dasarnya, berarti dasar itu siapa? Kalau misalnya kita ngomongin membunuh, berarti dasarnya kan makhluk hidup lain, ya makhluk hidup lain. Nah, artinya ketika
makhluk hidup itu, misalnya orang yang sebenarnya sangat berarti buat kita, misalnya sangat membantu kita, misalnya contoh orang tua, ya kan, itu kan sangat berjasa buat kita kan, atau misalnya guru-guru kita yang memberikan ilmu ke kita, atau misalnya siapapun lah yang sebenarnya sangat berjasa kepada kita, ya kan, lalu kita membunuh orang itu, maka tingkat beratnya makin tinggi juga, gitu ya, itu dari dasar. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan terus-menerus. Jadi kalau misalnya dia kebiasaan, ya walaupun tadi balik lagi, walaupun sebenarnya dia misalnya ringan, misalnya kalau dari sifat esensialnya, sifat naturalnya, misalnya tadi kan ucapan tidak berguna itu sangat sangat rendah ya dibanding dengan yang lainnya, ya kan? Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, dia akan berupa kebiasaan, akhirnya dia akan menjadi lebih berat, gitu, ya. Nah, yang terakhir ini apa? Yang terakhir ini ketidakhadiran penawar. Jadi maksudnya ketidakhadiran penawar di sini tidak ada perasaan menyesal. Kan biasanya kita sering ya, misalnya habis bohong, aduh iya ya kenapa gue bohong, atau misalnya habis dulu kan kita sering ya, nggak tahu ya, kalau dulu waktu masih kecil kan mungkin kita sering mainin hewan gitu kan ya, apa entah entah capung gitu kan, kita ikat tuh pakai pakai benang dan segala macam gitu kan. Terus nah ketika kita misalnya menyesal, aduh kasihan ya ternyata capungnya, nah itu sebenarnya eh, ada penawarnya atau ada tanda kutip tindakan penyesalannya. Nah itu memperingan ya, tanda kutip memperingan karma kita gitu kan, tapi tidak menghilangkan ya, balik lagi. Nah sedangkan kalau misalnya tidak hadir si penyesalan itu, ya akhirnya makin berat itu karmanya, gitu ya. Jadi 6 kategori ini yang menentukan apakah karma ini lebih berat daripada yang lainnya atau tidak, dari sisi 10 jalan karma hitam ini. Jadi tadi ya kita sudah menyelesaikan nih 10 jalan karma hitam, ya kan. Kemudian 10 jalan karma hitam itu kita bedakan dari tingkat beratnya, ya dibagi jadi 6 kategori. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas mengenai akibat karma. Nah, ini dia. Nah, ini menarik nih ya. Jadi, kita akan bahas mengenai akibat jalan karma. Kalau tadi kan kita udah tahu nih, supaya jalan karma itu lengkap, kita harus memenuhi 4 syarat itu, ya kan? Nah, ketika suatu jalan karma hitam, ya, itu telah lengkap dilakukan, maka akibatnya nggak tanggung-tanggung, bukan cuma satu loh, tapi 3 sekaligus. Nah ini ya, kita akan menerima 3 akibat, ya. Yang pertama adalah akibat yang matang sepenuhnya. Jadi yang matang sepenuhnya ini maksudnya apa? Artinya menentukan kelahiran kita di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu karma pembunuhan misalnya ya lengkap, nah akibat yang matang sepenuhnya bisa menghantarkan kita ke alam neraka, ya, ke alam neraka. Kemudian kalau misalnya perbuatannya agak sedang sedikit, berarti ke hantu kelaparan. Lalu yang ringan itu ke alam binatang. Jadi kalau di dalam kepercayaan Buddhis, nah alam rendah itu ada 3, yaitu neraka, hantu kelaparan, lalu binatang. Nah jadi ini kalau misalnya kita melakukan jalan karma hitam yang lengkap, nah kita akan menghasilkan ini, akibat ini yang pertama ya, baru yang pertama. Kita akan terakhir di alam-alam rendah. Nah, akibat yang kedua, ini akibat yang serupa dengan penyebabnya. Nah, ini yang sangat, menurut saya yang sangat menarik ya, akibat yang serupa dengan penyebabnya. Nah, ini juga yang membuat kita tuh benar-benar sulit untuk apa ya? Untuk terlepas dari hukum karma gitu. Kayak kita jadi ngikat terus di hukum karma. Makanya kita perlu pembebasan gitu. Yang akibat yang serupa dengan penyebabnya ini dibagi jadi 2. Yang pertama itu tindakan yang serupa dengan penyebabnya. Jadi misalnya kita di kehidupan yang lampau, ya. Jadi sebenarnya gini, gampang banget deh. Kita melihat kehidupan kita yang sekarang itu berarti kita berkaca kehidupan kita yang lampau itu seperti apa, gitu ya. Dari akibat ini nih, akibat yang serupa dengan penyebabnya. Jadi akibat yang serupa dengan penyebabnya dibagi jadi 2. Yang pertama tindakan yang serupa dengan penyebabnya. Tindakan yang serupa ini maksudnya apa? Artinya kita akan mengulangi tindakan buruk yang sama. Jadi kalau kehidupan lalunya kita cenderung untuk sering membunuh, ya,
kita nggak ngomongin membunuh manusia ya, maksudnya membunuh itu kan berarti kan termasuk membunuh hewan, ya kan? Nah, maka di kehidupan yang sekarang kita akan cenderung juga untuk mempunyai sifat yang sama, yaitu membunuh, ya. Makanya ini menjawab pertanyaan, ya kan? Termasuk ke saya sendiri gitu ya. Waktu masih kecil itu kita kan sering membunuh membunuh binatang gitu ya. Saya sendiri dulu termasuk yang sering gitu kan, sebelum belajar gitu. Jadi sering tuh kalau kalau zaman dulu kan nyamuk tuh ya saya kumpulin tuh. Jadi misalnya lagi nonton ada nyamuk, saya pukul, saya kumpulin sampai dia banyak gitu. Ya kan? Atau misalnya pakai raket nyamuk kan dulu kan masih zamannya tuh raket listrik, seret gitu sampai kita senang banget ketika dengar bunyi bunyi apa kotak-kotak-kotak gitu kan. Nah, itu kenapa? Kok bisa sih? Padahal kita masih kecil kan. Maksudnya, kok kita bisa sampai punya kecenderungan itu? Atau misalnya gini, dulu juga saya sering gini nih. Oh, saya kayaknya ada psikopat juga ya. Jadi, misalnya kan belalang gitu kan ya. Terus suka dipotekin kan, apa namanya? Potekin apa ya? Eh, Dipatahin tuh kaki-kakinya kan. Biar dia nggak bisa loncat kan dulu jahat banget kan. Jadi maksudnya, kalau kita nggak punya kecenderungan itu di kehidupan yang lampau, kok kita bisa anak kecil tahu gitu caranya motekin apa matahin itu si kaki belalang gitu kan. Nah, artinya kita ada kecenderungannya tuh di kehidupan yang lampau, yaitu kita bawa. Nah, ini juga menjawab pertanyaan ya, agak melenceng dikit ya, bukan karma hitam. Kenapa misalnya kita lihat, oh, kok ada ya anak kecil yang tiba-tiba bisa ada tuh kan di sekarang lagi ngetren misalnya di YouTube anak kecil bisa berapa bahasa gitu kan. Kok bisa ya kan anak kecil gitu. Nah, itu artinya dia di kehidupan yang lapu melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi dibawa di sampai kehidupan ini. Ya terlalu imprintnya tuh terlalu bener-bener apa ya tercoret lah gitu, tercoreng ya maksudnya bener-bener melekat lah gitu ya. Nah itu dari tindakan ya gampang lah itu pokoknya berupa kebiasaan berarti. Nah ini yang kedua itu pengalaman yang serupa dengan penyebabnya. Nah pengalaman yang serupa dengan penyebabnya itu seperti apa? Misalnya kalau kita melakukan perbuatan membunuh, ya kan, berarti kita bisa, nih akibatnya ya, kita bisa satu, bisa dibunuh juga. Dua, ketika kita membunuh, berarti kan kita membuat usia makhluk tersebut pendek, ya kan, berarti kita juga akan usia pendek, ya kan. Atau berupa misalnya sakit-sakitan. Nah, kan kalau sakit-sakitan kan berarti membuat usia kita juga pendek kan. Jadi artinya kita mengalami pengalaman yang serupa dengan apa yang telah kita lakukan. Gitu ya. Jadi akhirnya kalau misalnya kita membunuh berarti kita bisa sakit-sakitan. Bisa pendek umur, bisa juga dibunuh lagi sama sama makhluk lain, ya kan? Nah, kalau kita misalnya mencuri, berarti kita bisa miskin, ya kan? Bisa sering kehilangan barang kita, sering kecurian. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita berbuat seksual yang tidak pantas, berarti bisa kita mengalami untuk pengalaman ini ya. Contohnya kita nggak punya pasangan yang setia misalnya, ya kan? Dan segala macam lah, itu, ya. Itu yang akibat yang pengalaman yang serupa dengan penyebabnya. Nah, yang terakhir ini adalah akibat yang menentukan lingkungan. Nah, ini juga yang apa ya menjawab pertanyaan kenapa sih bisa ada satu sekelompok manusia yang tinggal di Indonesia misalnya. Kenapa sih ada sekelompok manusia yang tinggalnya di Jepang, di Korea dan segala macam. Nah, ini akibat yang menentukan lingkungan. Artinya kita ini ya memiliki satu karma kolektif yang akhirnya menentukan kita tinggal di lingkungan yang sama gitu. Nah, kalau misalnya contohnya kita lihat dari karma hitam, misalnya membunuh, berarti lingkungan kita karena kita membuat orang itu pendek umur, maka lingkungannya akan berarti kita mungkin bisa lahir di tempat yang tidak ada makanan untuk hidup gitu kan, susah, atau misalnya tidak ada rumah sakit, ya kan, jadi kalau kita sakit tuh susah banget misalnya ke rumah sakit gitu kan, ya atau misalnya tidak ada obat-obatan, jadi lingkungan ini membuat kita ya seperti itu, jadi sulit untuk hidup tanda kutip ya ketika kita mengalami kesulitan, ya kan? Atau misalnya kalau dia mencuri, berarti mungkin dia akan tinggal di lingkungan yang seperti apa, yang berarti sulit mendapatkan sesuatu, maksudnya pekerjaan dan segala macam gitu kan. Dan ya tadi apa namanya, mungkin juga dia
tinggalnya bersama lingkungannya pencuri semua gitu, ya kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini jadi akibat dari jalan karma hitam dan ini bisa diterapkan ke semua 10 jalan karma hitam yang tadi kita udah bahas itu, ya membunuh apa akibatnya, kemudian mencuri apa, seksual yang tidak pantas apa, gitu, ya dan seterusnya.